Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil, selaku Wakil Ketua PWI Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya bersama dengan beberapa dulur kita. Di samping kanan saya, ini ada Kiai Ihsan. Beliau juga Dewan Sesepuh PWI dan juga merangkap sebagai Ketua MWCNU Roy Surya MWCNU Cikarang Utara. Dan juga ada di samping kiri saya, ini salah satu korban persekusi. Nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser. Juga di samping beliau ada Ki Anom, ini Panglima PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Dan juga ada Kiai Asep selaku tuan rumah, kami sedang ada di Pondok Pesantren Manbau Ulu sebagaimana tempat transit dari rencana lokasi acara yang kita akan datangi. Juga ada Kang Renaldi selaku panitia juga di Kerawang. Juga di sebelah kanan tadi ini juga ada beberapa. Nah, yang ini nih yang ada korban juga, santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Kadip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mau mereaction video yang sangat menarik, yang sangat viral, yang mana ada kelompok oknum FPI yang mengeroyok Banser dan Kiai NU dalam rangka HUL di Karawang ya. Jadi ini ada kecaman dari pengurus PJNU buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya teman-teman. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Ini persekusi nih. Persekusi nih. Pintu angkat, tutup. Kunci. Tolong. Ini coba. Ini kita parah ini. Ayo kita keluar yuk. Pintu angkat. Persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Ini nggak ada yang membantu ini, nggak ada kepolisiannya. Iya udah Pak. Parah. Astagfirullahaladzim. Kekerasan nih. Woi, nggak ada. Video. Nggak ada. Persekusi. Polisi. Nggak ada Pak. Panitia, tolong telepon panitia Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Ayo, mobil kita dihancurkan. Ada Kang. Balik ke sana. Balik Kang. Iya udah ini Pak. Udah. Balik Kang. Bang. Balik. Di video Kang, video. Iya udah.
Ini mobil kita hancur nih. Ya, tadi dihadang sama FPI, gerombolan FPI. ya, gerombolan ini. Ya, Masya Allah. loh. Dengo ya. Tuh, dengo ini mobil dengo dong. Dengo. Ya. Nah, ini hancur nih, spion nih. Spion hancur. Dan ini nih, Ini hancur juga ini, hancur ini. Pintu ini hancur. Parah. Suruh balik. Mundur. Si Imat itu dalamnya. Kang, maju dikit, Kang. Maju dikit. Suruh balik. Jangan anarkis, suruh balik. Suruh pulang, suruh balik. Jangan anarkis. Alah. Lukanya itu? Enggak, belum. Masih telepon. Bengkak ketemu. Bengkak matang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil, selaku Wakil Ketua PWI Laskar Sabilah, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilah. Saya bersama dengan beberapa dulur kita. Di samping kanan saya, ini ada Kiai Ihsan. Beliau juga Dewan Sesepuh PWI dan juga merangkap sebagai Ketua MWCNU Roy Surah MWCNU Cikarang Utara. Dan juga ada di samping kiri saya, ini salah satu korban persekusi. Nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser. Juga di samping beliau ada Ki Anom, ini Panglima PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Dan juga ada Kiai Asep selaku tuan rumah, kami sedang ada di Pondok Pesantren Manbau Ulum sebagaimana tempat transit dari rencana lokasi acara yang kita akan datangi. Juga ada Kang Renaldi selaku panitia juga di Kerawang. Juga di sebelah kanan tadi ini juga ada beberapa. Nah, yang ini nih yang ada korban juga, santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Kadip. Nah, ini juga ada santrinya beliau juga, ada supir ya, yang mengamankan juga dari ini. Jadi saya jelaskan kronologinya ya, Kiai. Jadi per hari ini ada undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi di Kerawang untuk acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau adalah penasehat ya, dan kasepuhan dari PWI, di mana PWI esok hari di malam Senin tuh mau ada acara pelantikan di Kerawang. Nah, ketika ada pelantikan Kerawang, acara H-1 ya kita rencana diundang buat silaturahim persiapan untuk acara besok. Nah, jadi acaranya Kiai Junaid Al-Baghdadi ini sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PWI ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu dan untuk kalau besok ya Kiai Umat dan juga Kiai Abbas Buntet. Nah, yang per hari ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imat tidak pada bisa hadir. Rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Ihsan dan Ki Anom tadi yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junaid. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbau Ulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari Banser karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru Banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imat tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imat nggak hadir, disangkanya akan fine-fine saja
gitu Gus Yai. Nah ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam setengah 10. Nah itu ternyata di luar tuh dihadang, ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imat. Dan juga perlu diketahui ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman oleh satu preman di Kerawang sini, namanya bisa tuh aja ya. Cimacan itu kode namanya Cimacan, si Cimacan lah ya, itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan, mereka berupaya mencari-cari Kiai Imat, tapi ternyata Kiai Imat nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mugi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep, bagi tuan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Isan, selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero, dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang banser dan satu orang santri tapi berjaket banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imat, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imat. Dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Keisan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imat dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan lanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Ma'ruf Usman. Kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara, jangan takut, jangan gentar, bahwasanya para kabib dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat, bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria SAT MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian, deradikalisasi itu penting untuk bergerak, dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imat ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk
untuk Kiai Mat, hanya kita ini diundang oleh Kiai Junet untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Batak, Karawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri, sama yang bagian kepala. Jadi mungkin gitu dulu Kiai. Kita sementara lagi mau proses visum dan lain sebagainya. Intinya kita akan teruskan ke jalur hukum. Ini lagi sudah ada pengamanan dan lagi mau proses visum. Jadi ini insya Allah kami berterima kasih, polisi juga sudah ada yang mengamankan. Jadi semoga kita bisa kerjasama yang baik antara pihak penegak keamanan, pihak panitia dan juga pihak PWI dan juga dulu-dulu semua, baik yang dari PWI atau bukan, tapi sesama anak bangsa yang peduli akan para ulama, para nasib bangsa, yang jangan sampai direndahkan atau dijajah oleh dan diadu domba oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai sunabi tapi kok malah mengajarkan adu domba dan mengajarkan radikalisme. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Yang 3 orang panser ini belum ketemu, tahu ke bawah, tahu diculik itu sama FI dan para mukibin itu. Di mobil Kisan itu rusak, itu hancur, dirusak oleh mukibin dan FI. Seharusnya panitia itu mengawal dari kira-kira berapa kilo dijemput seharusnya oleh para laskar sabilillah, juga banser seharusnya jemput banyak personil. Kan udah tahu kalau mereka itu sudah memfitnah kita, sudah mengadu domba kita gitu. Parah nih, parah. Astagfirullahaladzim. Kekerasan. Persekusi Tubagus Mogi di Karawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Karawang. Jadi nggak ada itu Pak, tuh ini nggak ada kepolisiannya. Iya udah Pak. Kekerasan nih. Woi, nggak ada.
Iya, udah. Jadi pengeroyokan itu berlangsung kemarin ya saat mau ada acara full, dan di situ sudah dijelaskan sama ketua PCNU di situ bahwa pengeroyokan itu terjadi sebelum acara dimulai dan sasarannya itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya mungkin ada kesal apa gimana gitu ya. Jadi ada yang pernah mengancam ke panitia itu bahwa itu ada yang mau dipenggal gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya sudah bukan lagi ya, ini ada ancaman lah gitu ya, sepertinya seperti itu ya. Karena apa ya, karena belakangan ini ramai masalah tentang nasab ini. Kemungkinan karena acara itu mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka dari pihak-pihak yang kemarin dibongkar masalah nasabnya itu mungkin tidak terima dan menerjunkan itu kan bisa jadi, ini kan kemungkinan bukan menuduh ya, kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Makanya ada acara seperti itu selalu mau dihadang, mau dibubarkan, mau diganggu gitu ya. Sepertinya kemarin waktu di Gresik ya sempat ada isu seperti itu ya, tapi alhamdulillah yang di Gresik berjalan dengan lancar. Kiai Imad dan Kiai Abbas pun juga datang, walaupun akhirnya Kiai Abbas dilaporkan ke polisi. Dan kejadian kemarin itu Kiai Imad dan Kiai Abbas itu tidak bisa hadir ya, dan salah satu sasaran adalah banser dan Kiai, ada mobilnya kacanya dipecahin, terus spionnya dirusak sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Sekarang ini masalah ini sedang bergulir dan dilaporkan ke pihak yang berwajib ya teman-teman. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Video tadi itu teman-teman sudah menyaksikan sendiri seperti apa korban-korban yang kena ya. Ada tadi sudah jelas semua ditunjukkan ya. Ada orang-orang yang jadi sasaran amukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya teman-teman. Dan di situ tadi di akhir-akhir menyebutkan bahwasanya kejadian itu direkam dan disebarkan oleh siapa katanya, kalau nggak salah ya Habib Bahar ya, kemungkinan di situ. Kemungkinan dalangnya, kemungkinan ya di situ ada kaitannya dengan Habib Bahar juga ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.